Hai guys, welcome back my YouTube channel. Bersama saya Surni Made. Mohon maaf kalau misalnya saya buat video kali ini saya nggak memakai seragam rumah sakit karena saya lagi dalam keadaan tidak dinas dulu dan dalam masa insoma selama 7 hari. Saya mau buat video kali ini saya mau sedikit berbagi pengalaman ketika saya positif COVID-19. Nah, buat temen-temen yang di luar sana yang lagi insoma, mandiri ataupun lagi dirawat di rumah sakit, tetap semangat, yakin insya Allah pasti sembuh. Dan jangan berpikir negatif, harus berpikir positif dan harus mensugestiin diri sendiri, gue harus sembuh, gue dan yang lain aja bisa, masa kita enggak. Tetap semangat ya guys. Nah kali ini saya mau bercerita awal gejala saya kena COVID-19 itu pada tanggal 3 Agustus 2001. Itu kebetulan saya pindah ruangan. Saya nggak di ruang kebidanan, saya pindah di ruang poli kebidanan. Saya pindah, nggak tahu kenapa, padahal ya dibilang sih prokes udah dijalanin, memakai masker double, terus mau memakai face shield dan handscone kayak gitu-gitu. Pokoknya prokes yang ada di rumah sakit ya udah dijalanin, tapi nggak tahu kenapa ya kena juga, ya kadar Allah ya, karena virus itu nggak kelihatan. Kalau misalnya virusnya tuh kelihatan juga pasti ya lebih protek lagi ya kan. Dan tuh teman-teman pada nanya, kenapa kok lu bisa kena covid, loh kok bisa kena kayak gini. Ya elah, namanya juga virus ya kan, otomatis mau disalahin dari mana sih dia. Namanya juga mungkin saat saya kena covid tuh sistem imun saya lagi turun dan akhirnya masa intubasinya cepet banget. Dan itu saya tuh di awal gejalanya tuh tanggal 3 Agustus 2001 itu saya jaga pagi dan ngerasa badan tuh demam, terus pegel-pegel seluruh tubuh sama pusing. Nah, karena biasanya saya pusing tuh, saya pulang ke rumah, saya bikin jus atau sirup. Itu kan rasanya kan enak banget ya, kayak badannya panas atau gimana gitu kan, minum. Akhirnya saya minum, dan malam tanggal 4 Agustus saya demam dan saya udah minum obat paracetamol yang 650. Tapi demamnya itu tuh beda. Ya kayak demam tipes, tapi gimana ya, kayak ada pegel, terus tiba-tiba saya tuh suaranya ngebindeng kayak gini. Ini dari awal tanggal 3 sampai sekarang tanggal 11 Agustus dan masih tetap bindeng, nggak tahu kenapa. Oke lah ya. Dan di saat tanggal 3 Agustus itu kan saya udah mulai bindeng, dan saya tanggal 4 Agustusnya itu saya masuk middle tuh dari jam 9 sampai jam 9, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah dari situ tuh saya udah rasa kuat nggak ya pergi ke rumah sakit untuk dinas. Nah ternyata saya kuat-kuatin, dan sampai di sana jam berapa, jam 10 ya kan. Dan udah sampai situ saya ngomong sama teman saya, kok saya rasa badannya saya kok nggak enak banget, rasanya lemes, terus demam, bindeng, pusing, pokoknya serasa badan tuh kayak rasa digebukin 10 orang ya kan. Nah udah dari situ saya ngomong ke teman saya tuh saya tuh dari semalam udah ngerasa demam, saya pengen swab antigen. Akhirnya saya berobat ke UGD. Dari UGD disaranin untuk swab antigen, dan swab antigennya itu hasilnya, nah dia ini saya bawa, hasilnya itu positif, kata enggak. Nah oke, ini hasilnya positif. Oke. Ya udah, kalau misalnya emang hasilnya positif ya diapain lagi, ini kan nggak mungkin dia ini kan. Akhirnya ya sempat down, wah gue kena juga, ya udah ya mau diapain lagi, namanya juga udah waktunya sakit, ya udah. Terus akhirnya gue ke UGD, dan gue disaranin sama dokter untuk
cek darah. Nah, ini hasil cek darahnya. Nah, ini segmen sama limfosit sama monositnya yang agak tinggi. Ya kan? HB-nya sih agak aman ya. Nah, udah cek darah, udah gitu saya rasa pusing dan saya ditempatkan di mana? Di ruang isolasi dan memakai seragam dan barengan sama pasien-pasien yang lain. Nah, nanti saya lihat nih videonya. Nah, udah gitu udah dicek semuanya, sempat juga cek ronsen. Saya nggak ngasih hasil ronsennya karena kemarin tuh saya sempat langsung pulang karena tuh udah rasa pusing dan rasa lapar, karena saya juga ada apa sih namanya, sakit lambung. Jadi GERD banget. Saya sih nggak terlalu demam gimana-gimananya atau sesak, dan saya tuh hanya berasa perutnya itu rasanya kayak kembung, terus nyeri ulu hati, pokoknya tuh serangannya itu ke arah lambung saya. Makanya saya udah dikasih obat juga sih pas pulang sama dokter tuh. Nah, saya dikasih obat mual juga sama dokter, itu omeprazol. Nah, omeprazol ini nggak mempan banget sama aku. Terus saya minum juga obat emah juga, tapi nggak mempan. Itu di hari ketiga. Di hari ketiga itu nyerang banget lambung saya. Tapi untung sih nggak muntah, cuma hanya mual dan rasa begah. Dan saya bilang pesen sama adik saya untuk beli obat injek ini Ondansetron. Ya, kalau misalnya emang teman-teman pengen beli ini sih emang kudu harus ada resep dari dokter. Karena saya biasanya kalau misalnya saya sakit apa namanya, lambung saya kumat, ya saya injekin ini. Mungkin udah biasa, jadi obat ini apa namanya, omeprazol tuh nggak mempan, jadi saya pakai obat ini. Dan hari kedua juga saya rasa demam karena saya nggak punya tem. Jadi ya kira-kira sih ya demamnya itu sekitar 38an 39 gitu. Demamnya itu rasanya pusing banget, badannya pegel, terus bindeng dan pusing banget. Dan saya tuh apa namanya, ini saya beli sendiri obatnya, paracetamol injek. Ya ini masih ada, ini buat apa sih namanya, buat cadangan, tapi nggak saya pakai karena dengan obat Nihiza yang 650 itu juga udah cukup sih sama saya. Jadi ini buat cadangan aja, takutnya saya demamnya berlebihan ya kan. Jadi saya udah nyetok paracetamol ini. Terus saya minta sama adik saya untuk impusin apa namanya, Neurobion. Kalau misalnya nggak disuntik Neurobion mungkin nggak tahu lah kenapa. Saya udah minum obat yang dikasih tuh, obat dari dokter tuh ada omeprazol. Ini omeprazol saya diminum 2x1. Terus apa sih namanya ini, paracetamol 3x1. Ini masih utuh karena saya nggak minum. Saya minum obat saya sendiri yang biasa saya minum. Terus ini ada vitamin C 500 mg. Nah ini masih tinggal segini lagi. Karena kenapa saya nggak terlalu seneng banget minum Fit C itu karena dia kalau ke lambung tuh agak perih. Jadi saya minum ini apa sih namanya, saya biasanya saya injek Ondan dulu, terus baru saya minum obat Fit C. Terus sama ini saya dikasih obat ini Evelyn. Nah ini dia obat Evelyn, ini sih buat flu ya. Terus sama obat antivirus, ini ada 10 dan wajib dihabiskan. Ini sisa tinggal 3. Ini serem banget kalau minum nih. Terus sama booster D. Nah ini vitamin D 1000 IU. Kalau misalnya ini sama saya dibantu dengan ngejemur juga. Terus banyakin minum, banyakin makan dan makan buah dan sayur. Nah, terus jangan lupa cuci hidung. Ya kan udah banyak sih di mana-mana kan, biasa aja ya di searching di YouTube juga banyak kan cara-cara cuci hidung gimana, udah banyak ya. Karena kan Covid itu udah dari tahun 2019, otomatis kan banyak banget apa namanya? Banyak banget teman-teman di luar sana yang bikin. Terus itu aja sih, sama zinc yang dikasih sama zinc. Nah zincnya yang itu udah habis. Nah ini saya suruh beli lagi obat zinc
sama Natur E. Nah, ini obat Natur E. Ini dia obat Natur E. Nah, ini awalnya itu saya sih cuma hanya demam. Awal-awalnya itu demam sama bindeng sama flu. Udah, itu aja keluhannya. Tapi di 4 hari atau 5 hari itu saya gara-gara nggak tahu kenapa, apa cuma sugesti saya aja, saya tuh nonton film drakor ya kan, buat naikin sistem imun ya kan. Jadi ya nonton drakor nggak apa-apa lah ya. Nah, drakornya itu Goblin cuy, kan ada sedih-sedihnya, terus aku nangis terus dong, nangis. Ya udah, mungkin karena ini juga ya, nangis kayak gitu. Dari habis nangis kayak gitu, karena flu juga ditambah nangis juga, kayak tuh rasa hidung tuh penuh. Terus pas besoknya itu tuh udah ngerasain anosmia, coba nggak ngerasain apa-apa, kentut aja tuh nggak berasa, nggak ada aromanya, minyak kayak putih nggak ada rasanya, apalagi sabun juga nggak ada rasanya. Dan itu berapa hari ya, 4 hari saya ngalamin Agustus, dan sekarang udah mulai ada penciuman saya tuh udah mulai ada rasa. Jadi saya udah mulai nyium minyak kayak putih ya kan. Teman-teman juga pada ngomong, udah minyak kayu putih aja ditaruh di hidung, kalau nggak taruh di masker. Oke, saya jalanin. Terus ada yang bilang, makan ini aja, bikin wedang ronde, wedang nanas. Tapi kebetulan nanasnya saya nggak bisa keluar ya kan. Ya udah, akhirnya saya bikin jahe aja, empon-emponan ya kan. Terus apa sih namanya, rajin cuci hidung. Dan hari Jumat itu saya dibilang sama dokter saya yang ada di rumah sakit untuk lakukan tes swab ulangan, dan doain semoga hasilnya negatif. Nah, itu aja sih saran saya sih, kalau misalnya insomnia itu yang disiapkan tuh harus ada oximeter kayak gini. Apalagi buat teman-teman yang insomnia mandiri di rumah, kalau normalnya kadar oksigen dalam darah itu 96 sampai 99 tuh normal. Kalau misalnya di bawah 95 ke bawah, terus ada sesak juga, langsung ke dokter. Jangan tunggu sampai udah sesak banget baru ke dokter ya. Soalnya kalau misalnya COVID ini tuh menyerang banget pernapasan. Nggak tahu, ini aja saya juga kadang semenjak COVID kayak gini juga kadang ngerasa sesak juga, tapi makanya selalu standby dengan oximeter. Ini niat masih normal 98, nadinya 94. Dan keluhannya sih saya tuh ada berapa keluhan ya, dan batuk juga itu di di hari ketiga. Kalau di hari ke awal tuh saya sih merasa aman-aman aja. Pas hari ketiga tuh udah mulai batuk, dan batuknya itu hilang di cuma 3 hari. 3 hari tuh saya ngerasain batuk. Saya minum obat batuk seperti biasa yang saya cocok ya kan. Nah, itu sampai sekarang tuh udah enggak. Dan sekarang itu udah 7 hari, yang saya rasakan sih cuma hanya bindeng sama anosmia aja sih. Dah, itu aja sih yang dirasain. Yang penting jaga sistem imun. Semangat buat teman-teman yang ada di sana yang lagi insomnia mandiri, tetap semangat. Dan jangan lupa makan sayur dan buah, berjemur, terus sama olahraga ya. Dan satu lagi, kalau misalnya punya piaraan seperti kucing atau anjing, jangan, emang sih mereka tuh pasti ngedeketin kita banget ya kan, karena ya tuannya ya kan pasti. Jadi ya emang harus dipisahin dulu ya, emang nggak tega pasti mereka ngeong-ngeong dan minta, pengen banget deket sama kita, tapi emang harus dipisah dulu. Nah, sekian video dari saya, semoga membantu dan semoga buat teman-teman yang terkena COVID-19 di sana, semoga tetap semangat dan jangan patah semangat. Pokoknya harus naikin sistem imun
ya karena kita mungkin orang-orang pilihan ya. Jadi ya udah tetap semangat di sana, stay tune terus dan jangan lupa like and subscribe. Dadah.